يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di hari ketiga dari bulan Ramadan. Pada hari ini sebelum berbuka, sambil kita nunggu makanan disiapkan oleh pasangan kita yang udah punya pasangan, atau sambil nunggu datangnya makanan secara pesanan online buat yang masih jomblo atau di kos-kosan, atau yang udah masak dari tadi siang. Nah, sambil nunggu waktunya beduk, sambil nunggu waktunya azan maghrib, kita tafakur sebentar, kita renungkan beberapa ayat Allah, hadis Rasulullah untuk membooster ibadah kita selama Ramadan. Hari ini saya pengen ngajak kita tafakur tentang takwa. Bahwa takwa itu kalau kita baca di ayat tentang Ramadan, Allah letakkan sebagai goals dari ibadah puasa di akhir ayat 183 surat Al-Baqarah. La'allakum tattaqun, kata Allah, supaya kalian menjadi hamba yang bertakwa. Artinya takwa itu adalah goals dalam ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Bukan hanya ibadah puasa. Bahkan di ayat yang tadi saya bacakan di surat Al-Baqarah ayat 21, Allah juga mengatakan u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian dengan bentuk ibadah apapun, baik itu ibadah sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, dan berbagai macam lagi ibadah-ibadah yang lain. Di akhir ayat itu juga Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini artinya semua ibadah dalam Islam itu goalsnya adalah takwa. Ketika Allah menyuruh hambanya untuk melakukan ibadah haji, Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan siapkanlah diri kalian untuk berhaji dan umrah, dan sebaik-baik persiapan itu adalah ketakwaan. Nah, ini artinya bahwa memang ibadah apapun dalam Islam itu tujuannya adalah supaya kita menjadi hamba yang lebih bertakwa. Pertanyaannya, apa itu takwa? Terus apa keistimewaan takwa dan gimana cara meraih goals takwa melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan? 3 yang akan kita bahas hari ini. 1, apa itu takwa? Kedua, apa pentingnya menjadi orang yang bertakwa? Apa istimewanya takwa? Apa sih kerennya takwa? Dan yang ketiga, gimana caranya untuk bisa ngeraih derajat takwa melalui ibadah? Oke, yang pertama, apa itu takwa? Banyak banget teori tentang takwa yang disampaikan oleh para ulama dengan berbagai macam definisinya. Saya pengen menyederhanakannya dari sekian banyak bacaan. Takwa itu adalah sami'na wa ata'na. Takwa itu adalah sami'na wa ata'na, menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita sholat tetapi kita belum taat, belum tercegah dari yang mungkar, belum tercegah dari yang fahsya, berarti sholat kita belum ke derajat takwa. Padahal kan sholat itu adalah panggilan supaya kita taat kepada Allah dengan kondisi apapun. Misalnya kita lagi jualan, Allah panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah panggil kita, yuk sholat, yuk kita sukses. Ya udah, kita tinggalin aja kerjaan kita untuk sholat. Itu di situ tuh kita lagi belajar taat sama Allah, apapun kondisi kita, apapun resikonya. Ketika puasa juga Allah lagi ngajarin kita tentang taat. Disuruh makan, kita makan walaupun subuh-subuh. Kan makan subuh-subuh itu kayak males ya. Breakfast kan biasanya paling jam 8, jam 9. Itu juga seringnya brunch ya. Breakfast yang digabung sama lunch jadi brunch. Artinya saking malesnya kita breakfast jadi brunch, atau late breakfast, atau mungkin breakfastnya seadanya aja. Nah, ini sekarang Allah suruh makan sebelum subuh. Kebayang gak tuh rasanya? Kan kita lagi kayak males makan banget, pengennya tidur gitu. Tapi karena Allah suruh, ya udah kita makan. Karena kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya udah kita makan. Ini taat nih. Beres subuh, kata Allah imsak, nggak usah makan lagi, nggak usah minum lagi, udah puasa. Padahal kita pagi-pagi itu kan enak tuh. Buat sebagian orang termasuk saya, salah satu yang saya senang di pagi hari itu ngopi,
Kemudian nanti ada beberapa cemilan, ada yang mungkin cemilannya seneng yang gorengan, terserah soal healthy food atau enggak. Yang jelas masing-masing punya makanan favorit lah. Ada yang healthy food banget, buah, sayur, salad. Ada yang dia modelnya gorengan, bala-bala, bakwan, segala macam. Ada yang berat, pagi-pagi udah makan nasi kuning, udah makan bubur ayam, pagi-pagi udah makan, kalau di Sumatera tuh nasi lemak atau nasi gurih. Di beberapa daerah itu sampai ada ayam opor ayam subuh-subuh, pagi-pagi jam 7 jam 8. Kita kan pengennya pagi itu ngopi makan, tapi kata Allah nggak boleh. Disuruh makan sebelum subuh, kita makan sebelum subuh. Beres subuh nggak boleh makan sampai menjelang maghrib. Itu taat. Pas udah mau maghrib disuruh berbuka, ya kita berbuka walaupun kita ngerasa saya mah puasa sih biasa aja ya, nggak terlalu berat. Jadi saya kalau misalnya mau buka jam 10 malam juga sanggup sih. Enggak. Bukan masalah kita sanggup atau enggak, masalah taat atau enggak. Begitu juga dengan ibadah taraweh, begitu juga dengan ibadah zakat, begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan tilawah. Haji juga kayak gitu. Haji Allah syariatkan di bulan Zulhijjah, nggak boleh kita bawa haji di bulan Rabiul Awal gitu kan. Sholat juga gitu, Allah suruh 2 rakaat subuh ya 2 rakaat, 3 rakaat maghrib ya 3 rakaat. Gak bisa, kok 2 rakaat doang sih, udah capek-capek bangun, udahlah gua udah capek bangun nih, tanggung nih 4 rakaat subuh. Gak bisa, karena Allah suruhnya 2 rakaat. Jadi dalam ibadah itu kita lagi belajar sami'na wa ata'na, sehingga siapa yang dengan beribadah terbiasa taat, Allah suruh begini dia ikut, Allah larang yang itu dia tinggalkan, berarti ibadahnya udah sampai ke derajat takwa. Tapi kalau dia beribadah nggak taat, berarti belum takwa. Ada orang yang sholat tapi membuka aurat setelahnya. Pas sholat dia pakai mukena nih, kan menutup aurat kan, taat kan. Beres sholat dia buka lagi nih, berarti ibadahnya sah, tetapi belum sampai ke derajat takwa, teman-teman. Ini buat cewek-cewek nih yang baru berhijrah, yang mau berhijrah, jangan khawatir. Sholat teman-teman tetap sah, cuman kan kita pengen sholat kita bukan hanya ritual ya, tetapi dia juga bisa menjadi attitude kita, behavior kita, perilaku kita. Dan kita pengen dengan ibadah kita sampai ke level takwa, sampai ke level orang-orang yang muttaqin. Makanya di dalam sholat itu cewek-cewek pasti jadi tahu banget tuh, di dalam sholat kita disuruh tutup aurat, nggak boleh kelihatan lengan, harus pakai manset, nggak boleh kelihatan rambut, harus pakein ciput misalnya. Gak boleh kelihatan telinga, walaupun dia ngerasa kayaknya saya tuh lebih cantik kalau nggak pakai hijab. Nggak, biarkan kecantikan kita dinikmati dan dilihat hanya oleh orang yang paling istimewa. Siapa? Pasangan halal kita. Orang lain kan nggak ada yang istimewa, mereka mah biasa aja, sehingga nggak berhak melihat perhiasan-perhiasan kita yang indah. Itu dipelajarinya lewat apa? Lewat sholat. Sholat berjamaah, kita disuruh dalam sholat berjamaah itu ikutin imam, sehingga kalau beres sholat jamaah kita malah suka berselisih dengan imam, berselisih dengan ulama, berselisih dengan para ustadz, padahal kita nggak punya ilmu. Berarti sholat kita tuh bukan takwa, cuman ritual ibadah doang. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, teman-teman. Itu arti takwa, sami'na wa ata'na. Yang kedua, apa istimewanya takwa? Jawabannya ada di surat At-Tolak. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih dia jalan keluar dalam masalahnya. Allah kasih dia rezeki yang gak pernah dia duga-duga dari mana jalannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. 3 di satu paragraf. 1, diberikan jalan keluar. Kalau kita ngerasa buntu, gak tahu lagi harus kemana, akhirnya Allah tunjukkan jalannya. Kita nggak tahu gimana cara menyelesaikan masalah kita, Allah tunjukkan cara menyelesaikannya. Takwa. Allah terlibat, intinya tuh Allah terlibat dalam masalah kita, teman-teman, kalau kita bertakwa. Kalau kita nggak bertakwa, kita udah sholat, tapi sholat kita tuh nggak jadi takwa, cuman ibadah doang, maka hidup kita itu Allah nggak terlibat di dalamnya. Ya kita urus aja sendiri, ada masalah ngurus sendiri, kesepian ya kesepian aja sendiri, nggak ada yang nemenin, curhat aja sendiri, nggak ada yang dengerin. Kenapa? Karena kita ibadahnya nggak sampai ke level takwa, jadi Allah nggak terlibat di dalam urusan hidup kita. Kalau saya simpulin dari 3 kalimat tadi di surat At-Tolak adalah, apa sih kerennya jadi orang bertakwa? Kerennya jadi orang bertakwa, Allah terlibat dalam urusan kehidupan kita.
Kalau kita buntu dalam satu masalah nggak tahu jalan keluarnya, Allah yang tunjukin jalan keluarnya. Ini jalan keluarnya, kita nggak pernah tahu. Kalau kita kekurangan, Allah kasih kita rezeki dari jalan-jalan yang kita nggak pernah duga-duga loh. Dan itu kayaknya lebih keren gitu, banyak surprise-nya dari langit. Setiap hari dikasih surprise, kan seru ya. Kita kalau setiap hari dapat surprise dari pasangan kan makin romantis, makin cinta, makin bahagia. Apalagi surprise-nya dikasih sama Allah. Setiap hari dikasih kejutan. Kejutan A, kejutan B, kejutan C, dan seterusnya. Bukan di prank sama Allah. Allah gak suka ngeprank hambanya. Allah suka ngasih surprise ke hambanya. Kalau ngeprank kan cuma kagetin tapi gak dapat apa-apa ya. Kalau surprise, ngagetin tapi kita happy. Nah itu yang kedua nih. Yang ketiga, Allah mudahkan urusan kita. Yang harusnya urusan kita tuh ribet, yang harusnya urusan kita itu bertele-tele, berbelit-belit, complicated, tiba-tiba menjadi simple, menjadi santai. Nah kalau kita mau hidup kita Allah terlibat di dalamnya, coba kita belajar ibadah kita itu jangan cuma ritual, tapi dia harus menjadi latihan supaya kita bisa menjadi orang yang lebih taat kepada Allah, takwa, sami'na wa ata'na. Ketiga, gimana cara biar bertakwa? Nah, cara biar bertakwa, kita jangan hanya melakukan ibadah secara fikih, tapi kita juga harus mencoba untuk menggali ya, memahami, mentafakuri apa sih hikmah dalam ibadah ini. Ibadah ini ngelatih apa sih? Puasa itu latihan apa sebetulnya? Apakah cuma latihan lapar? Kita mah biasa aja dengan lapar. Apakah sholat itu cuma latihan berdiri dan rukuk sujud? Ternyata bukan itu doang. Apakah membaca Al-Quran itu cuma masalah melantunkan huruf dan dapat pahala? Ternyata bukan cuma itu. Apakah sedekah itu cuma supaya harta kita bertambah? Ternyata bukan. Sedekah itu kalau kata Allah di Al-Quran, wa may yuqashuha nafsih. Sedekah itu latihan menghilangkan sifat kikir. Jadi kalau kita sedekah tapi masih kikir, apalagi yang disedekahin itu sisa yang udah gak kemakan, berarti sedekah kita cuma ibadah, belum menjadi takwa. Kalau puasa kita cuma tahan lapar dan haus, berarti puasa kita cuma ibadah, bukan takwa. Padahal harusnya puasa itu adalah bukan hanya menahan diri dari yang halal, bukan hanya menahan diri dari makanan haus, tapi menahan diri dari semua hawa nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah yang lain. Jadi cara ngeraih takwa, ngelatih takwa adalah kita coba maknai semua ibadah yang kita lakukan dalam pemaknaan perilaku kehidupan sehari-hari kita. Ngefek nggak nih ibadah kita kepada kehidupan sehari-hari kita? Ngefek nggak nih ibadah kita kepada akhlak kita? Kalau ngefek berarti ibadah kita sudah menjadi ibadah orang yang bertakwa, dan kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, insya Allah Allah terlibat dalam kehidupan kita. Barakallahu fiikum.